Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua, amin. Untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 4, subtema 2, yaitu pembelajaran 4. Adapun KD-nya yaitu Bahasa Indonesia KD 3.5 dan KD 3.1 untuk PPKN. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu setelah membaca cerita, siswa mampu memberikan pendapat tentang sikap tokoh dari cerita yang dibaca dengan terperinci. Yang kedua, setelah membaca cerita, siswa mampu mempresentasikan pendapat tentang sikap satu tokoh dari cerita yang dibaca dengan lancar. Yang ketiga, setelah membaca cerita, siswa mampu menghubungkan sikap tokoh dengan pengamalan sila kedua Pancasila dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu memberikan ide kesepakatan kelas supaya warga di kelas mengamalkan sila kedua Pancasila dengan logis. Untuk yang kelima dan keenam yaitu tujuan pembelajaran matematika. Ya, itulah tujuan pembelajaran 4 pada pagi hari ini. Siapkan bukunya untuk menyimak apa yang disampaikan. Sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang dokter? Seorang yang bekerja memiliki sikap melayani, disiplin, rendah hati, dan bekerja sepenuh hati. Kita bisa mempelajari nilai-nilai tersebut dari seorang dokter yang bekerja untuk masyarakat. Kemudian simaklah bacaan berikut ini, yaitu tentang hebatnya dokter kami. Ia adalah Dr. Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dr. Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun yang lalu. Setelah 10 tahun lebih merantau ke kota, ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus ia praktek di Rumah Sakit Umum Kabupaten. Setelah lulus, semenjak ia pulang dan praktek di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dr. Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Pada ayahku, Dr. Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, kakus, lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makanan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya dipakai untuk membeli makanan instan. Selama praktek di kota, Dr. Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter bisa bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi Pak Andri, saya ingin pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu mensejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dr. Rana pada ayahku. Sejak pulang, Dr. Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya,
Generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dr. Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal itu terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah. Sampah kering jenis apa saja yang bisa didaur ulang. Botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dr. Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dr. Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendahan hatinya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dr. Rana. Akan ku kejar cita-citaku menjadi guru, dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Ya, itulah bacaan tentang seorang dokter yang kembali ke desanya demi mensejahterakan warga desanya. Setelah kalian mengamati bacaan tentang Dr. Rana, kalian kemudian supaya mengerjakan apa yang dilakukan Dr. Rana untuk warga desanya. Yang kedua, mengapa Dr. Rana melakukan itu? Selanjutnya, yang ketiga, apa dampak dari hal yang dilakukan oleh Dr. Rana bagi masyarakat? Yang keempat, bagaimana perasaan masyarakat terhadap Dr. Rana? Tuliskan pada tabel berikut. Dan kelima, hal-hal baik apa yang bisa kamu contoh dari Dr. Rana? Ya, Dr. Rana, kita belajar bahwa ketika kita bekerja haruslah bermanfaat bagi orang lain. Menjadi seorang dokter juga harus rendah hati dan menghargai orang lain. Masih ingatkah kamu dengan cerita Dayu yang diejek oleh Dadu? Ya, apakah yang dapat kamu lakukan supaya hal itu tidak terjadi? Buatlah kesepakatan kelas dengan teman-teman supaya antar teman tidak saling menyakiti. Kemudian tuliskan ide-idemu. Ya, di samping itu contoh dari kesepakatan kelas. Setelah kalian menuliskan ide-ide kreatif kalian, kemudian ditulis sesuai kesepakatan antar teman agar tidak terjadi saling mengejek antara satu dengan yang lain. Ketika kesepakatan kelas itu dilakukan, maka setiap warga kelas akan merasa nyaman. Mereka merasa dihargai. Ketika kamu menghargai semua orang, maka kamu sudah mengaplikasikan sila kedua Pancasila. Tidak hanya Dr. Rana yang mempunyai sikap baik, Amanuddin juga mempunyai sikap yang perlu kita contoh. Ya, dari hal-hal tersebut kalian bisa mengambil kesimpulan hal-hal baik yang perlu dicontoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.